Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah malam ini kita bisa ketemu lagi, kumpul lagi di kajian Ruang Diroyah Tafsir Munir. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Ada Mas Novel, ada Mas Fafan yang barusan hadir, dan teman-teman lain. Insya Allah malam ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 14. Nanti di surat ini kita akan diajak untuk bagaimana memahami makna kalimat dan apa yang termaktub di dalamnya. Teman-teman nanti boleh menyiapkan beberapa pertanyaan yang terkait dengan ini dan fenomena atau kejadian-kejadian yang sekiranya ada hubungannya dengan ayat ini, baik secara pribadi maupun kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang tujuannya supaya kita bisa lebih dekat dengan ayat Quran, kita bersikap bagaimana Quran memandu kita dalam kehidupan sehari ketika kita menjumpai circle atau vibrasi atau kejadian atau komunitas atau apapun yang masih menyerempet atau ada hubungannya dengan ayat ini. Untuk itu kami persilakan Mas Ustadz Solikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan bacaan Ummul Quran kepada pengarang kitab dan kita semuanya. Al-Hadini ya Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka di tafsir Al-Munir ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi ini kita bicara tentang sifat dari orang-orang munafik. Yang pertama yang di ayat 8 itu orang munafik itu suka berbohong. Itu yang pertama. Yang kedua bahasanya itu suka rekodoyo, suka adu domba. Ketika ditanya untuk berimanlah seperti halnya orang-orang yang beriman itu, mereka menjawab, apakah saya akan beriman seperti orang-orang bodoh itu? Tidak mau. Nah, sekarang sifat yang keempat. Sifat keempat dari orang munafik itu apa? Wa idza laku. Wa idza laku nalikane ketemu ai al munafikuna, yaitu orang munafik. Alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman. Abu Bakrin wa ashabahu, yaitu Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya menurut kitab di tafsir Munir ini. Jadi orang munafik ketika ketemu Abu Bakar dan orang-orang muslim qalu amanna, qalu padha ngucap sapa munafik amanna, beriman. Di ayat mereka berkata beriman fisiri ing dalam keadaan rahasia ka imanikum kaya imane wong mukmin. Wa idza khalau ai adu nalikane balik sapa wong munafik ila syayatinihim kepada setan-setan mereka. Pada setan-setan mereka ini siapa? Ai akabirihim, tokoh orang munafik. Nah, jadi ketika orang munafik itu kembali ke tokoh-tokohnya, akabirihim alladzina, ya. Jadi ketika ketemu tokoh-tokoh munafik, ai akabirihim alladzina yakdiruna alal fasadi. Yang mana tokoh ini bisa melakukan kerusakan fil ardi, di bumi. Nah, itu bisa jadi itu atasannya itu. Kok nak melu wong mukmin akhirnya ora oleh proyek. Nah, yakdiruna alal ifsadi fil ardi wa hum khamsatu nafarin.
Yatinihim ini tokohnya itu ada 5 menurut Imam Nawawi Al-Bantani. Siapa itu? Ka'ab bin Ashraf minal Yahudi bil Madinah. Yaitu siapa? Ka'ab bin Ashraf dari orang Yahudi di Madinah. Wa Abu Bardah fi Bani Aslam, dan Abu Bardah dari Bani Aslam. Wa Abu Dar fi Jahinah, dan Abu Dar dari Jahinah. Wa Auf bin Amir fi Bani Asad, dan Auf bin Amir dari Bani Asad. Wa Abdullah bin Aswad Bisyam. Jadi kata Syayatinihim ini adalah tokoh dari 5 orang ini. Menurut Imam Nawawi Al-Bantani ini ya 5 orang ini. Yaitu siapa? Ka'ab bin Ashraf, Abu Bardah, Abdul Dar, Auf bin Amir, dan Abdullah bin Aswad. Kenapa orang 5 ini? Karena orang 5 ini mempunyai pengaruh, dengan pengaruhnya bisa merusak tatanan sosial. Orang munafik itu. Qalu padha ngucap sapa orang munafik lahum kepada sayatinihim, kepada tokohnya tadi, li'alla yatawahamu, supaya agar mereka itu tidak menduga fihim di antara mereka al-mubayanah, penjelasan. Inna ma'akum, inna sesungguhnya kita iku ma'akum serta wong sayatinihim ini. Ai ala dinikum fisirri. Apa? Mengikuti agama kamu dalam keadaan rahasia. Innama nahnu sesungguhnya kita orang munafik ini fi idharil iman indal mukminin, yaitu apa? Menampakkan keimanan ketika ketemu orang mukmin. Innama nahnu mustahziuna. Mustahzi itu ngolong-ngolong, ngejek cara bahasane, kalau bahasa kita itu. Bihim min ghairi ayyah toro bibalina al imanu hakikotan. Nah, kenapa mereka ngomong ketika ketemu orang mukmin ngomong iman? Agar apa? Min ghairi ayyah toro, agar apa? Tidak ada bahaya bibalina keadaan orang munafik opo al imanu iman hakikotan ing dalam hakikate. Jadi di ayat ini menurut Imam Nawawi Al-Bantani, orang munafik itu kalau ketemu orang mukmin, ketemu Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya, dia akan mengatakan kami beriman. Tetapi kalau ketemu tokoh-tokoh munafik yang 5 itu, dia mengatakan saya bilang beriman itu agar menyelamatkan kami dari mereka. Sebenarnya innama nahnu mustahziuna, kita ini orang yang mengolok-olok orang mukmin tersebut. Kenapa? Karena di ayat sebelumnya, ini hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya, ketika orang munafik ini disuruh beriman, jawabannya itu sederhana. Apakah saya akan beriman seperti mereka? Mereka ini siapa? Sufaha. Sufaha ini siapa? Orang-orang yang lemah secara struktural dalam kehidupan sosial. Jadi di awal ketika di Madinah, sahabat Nabi itu ibaratnya orang-orangnya tidak banyak yang berpengaruh di masyarakat. Bahkan sebagian besar yang ikut Rasulullah itu adalah budak. Nah, kira-kira itu. Nah, sifat berikutnya yaitu ini. Ini kalau di tafsir Mafatihul, kalau di tafsir Al-Munir. Coba kita cari di Mafatihul Ghaib. Nah, kata amanna, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna ai akhlasna bil qalbi. Itu apa artinya? Kami loh dengan orang ketika ketemu Sayyidina Abu Bakar, mereka bicara, kami sangat ikhlas dalam ajaran Islam. Muji-muji gitu Pak, ibaratnya. Iya. Nah, kata kholau bimakna mado berarti lewat. Wa idza kholau ila syayatinihim, jika berpapasan dengan orang 5 tadi, orang tokoh orang munafik ini yang disebutkan di kitab tafsir Munir itu, dia mengatakan di sini mado berarti ketika berpapasan. Kalau lako itu bertemu,
Kalau mado itu ya berpapasan di jalan. Ya. Ibaratnya belum tanya itu orang munafik sudah bilang, saya itu wow orang itu loh. Abu Bakar itu cuma ya. Ketika ibaratnya berpapasan di jalan, tokoh 5 ini belum bertanya dia sudah menjelek-jelekan orang mukmin. Kata syayatin fahum alladzina ma'ilu syayatina fi tamarrudihim. Penyebutan kata setan di sini yaitu apa? Orang yang cenderung kepada sifat setan. Apa itu fi tamarrudihim? Sifat menolak mereka. Oke. Nah, menolak jadi orang ini di tafsir ini ada kata-kata syayatin ya, setan. Jadi orang-orang yang cenderung memiliki sifat seperti itu. Jadi syayatin ini sifat, nanti ada penjelasannya di Mafatihul Ghaib itu dijelaskan itu. Nah, syayatin ini siapa? Nah, kalau di tafsir Munir disebutkan 5 orang ini, kalau di Mafatihul Ghaib disebutkan apakah semua orang munafik atau sebagian orang munafik atau tokoh orang kafir atau tokoh orang munafik. Terus di Mafatihul Ghaib ini dijelaskan kenapa ketika amanu itu menggunakan kata kerja, ketika menggunakan kata benda. Kenapa kok seperti itu ya? Karena keimanan seseorang itu bisa berubah-ubah. Kalau setan ini sifatnya sudah jelas, kira-kira itu. Yaitu apa? Menolak ajaran Rasulullah. Innama nahnu mustahzi'una. Al-mustahzi'un itu apa? Al-adu as-sari'u. Permusuhan yang secara cepat. Nah, permusuhan yang terang-terangan atau tidak? Justru tidak. Arti bahasanya itu permusuhan yang secara cepat, nggak sebab cara. Nah, terus diartikan oleh pengarang Mafatihul Ghaib itu yaitu apa? Ibaratun an idhari muwafaqati ma ibtani ma yajri majrasu'i ala tariqi sihriyati. Yaitu apa? Menunjukkan keimanan. Nah, tetapi ma ibtani ma yajra majrasu'i. Nah, tetapi di dalam jiwanya itu ada kejelekan. Nah, terus dijelaskan kenapa mereka menunjukkan keimanan agar terselamatkan dari bahaya orang muslim dan mengetahui rahasia mereka dan bisa mendapatkan zakatnya orang muslim dan ghanimahnya orang muslim. Nah, kira-kira itu, Pak. Oh iya, jadi mereka melakukan itu hanya 3 hal tadi ya. Tujuannya selamat. Mas Prawoto, maaf, salah satunya dimatikan mestinya biar nggak feedback karena suaranya dengan Iya. Lanjut dulu, Mas. Nah, itu kalau di tafsir Mafatihul Ghaib. Jadi dijelaskan di Mafatihul Ghaib itu satu penjelasan tentang kata iman di sini adalah bedanya dengan di tafsir Munir atau penjelasan lebih lengkap. Kata syaitan di sini di tafsir Munir sudah jelas menyebutkan tokoh 5. Kalau di Mafatihul Ghaib tidak sampai menyebutkan siapa orangnya itu. Nah, jadi tokoh. Nah, kalau di tafsir Al-Kasaf, nah di sini dijelaskan sebab ayat turunnya ini. Jadi saat itu orang Yahudi Abdullah bin Ubay bersama teman-temannya itu jalan ketika ketemu Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, dia ini memuji-muji terus. Abu Bakar adalah temannya Rasulullah, Abu Bakar adalah ini. Terus ketika ketemu Sayyidina Umar juga sama.
dia adalah pemberani dan lain sebagainya. Ketemu Sayyidina Ali juga sama, memuji. Nah, setelah berpisah dari para tokoh Islam ini, Abdullah bin Ubay itu di dalam Tafsir Al-Kasaf itu menyampaikan, bagaimana dengan apa yang saya lakukan ini? Teman-temannya itu memuji siapa? Abdullah bin Ubay, maka turunlah ayat ini. Yaitu apa? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Di Tafsir Al-Kasaf ini dijelaskan kata laqo itu ya. Laqo itu idza istaqbaltahu qoriban, yaitu ketemu di depannya langsung. Kola bimana ida infarodat ma'ahu wa yajusu kata ma'do. Nah, kata wa ida kholau ila syayatinim ini ya ketemu tidak sengaja. Ketemu di jalan. Jadi orang munafik itu belum ditanya sudah menjelekkan orang mukmin. Ketemu di jalan itu sudah salah satu sifatnya itu sudah cerita. Dia itu sifatnya ini. Ini hampir sama artinya syayati, kata setan itu yaitu siapa? Orang-orang yang ma'ilu syayatina fitamarudihim. Jadi sifat orang-orang yang menolak ajaran Islam. Nah, kata syatona, kata setan itu asli lafadznya itu asalnya ba'uda, yaitu jauh. Sesuatu yang jauh maka disebut setan. Syatona itu. Nah, bisa jadi saya di Pontianak, Mas Ali di Bojonegoro, nah itu bahasa Arab jahiliyah itu bisa menggunakan kata syatona. Yang jauh, ya? Yang jauh. Jadi kata syatona dulu itu menyebutkan sesuatu yang jauh. Nah, kemudian tapi bergeser. Makna jauh ini menjadi libuktihi minas sholahi wal khair. Jauhnya dia dari kebaikan. Arab jahiliyah menggunakan itu ya, semisal saya di Pontianak, jenengan di Bojonegoro ya berarti qad syatona sholihin maha prawoto. Jadi ini kalau Arab sebelum kata setan digunakan dalam Al-Quran dalam makna yang buruk itu ya biasa. Ketika sudah bergeser ya itu nanti ini. Nah, berarti makna setan itu bukan yang sekarang ya. Jadi awalnya jauh. Nah, sesuatu yang jauh. Sesuatu yang jauh. Nah, ibaratnya punya pacar terus dinikah orang, nah itu satona, itu jauh karena sudah milik orang. sudah setan. Secara makna lughah bahasa, tetapi makna ini sudah digunakan di dalam kebiasaan Arab Islam itu apa? Sesuatu yang ini, yang menjauhkan dari libutihi minas sholahi wal khair. Sesuatu yang menjauhkan kita dari kebaikan dan berbuat baik itu maka disebut setan. Ini bisa apa saja. Bisa son, terus suaranya banter menjadi horeg, lah maka itu bisa setan. Ketika ada orang-orang yang menari. Ya pisang ini juga sama, kalau saya langsung saya makan 30 biji. Nah. Itu juga bisa jadi setan. Secara sifat, karena apa? Membahayakan. Air juga sama, kalau saya minum langsung 3 botol aqua gitu, 5 liter langsung gitu. Nah, itu sama. Nah, sehingga kata syatona ini ketika masuk dalam apa istilah di Al-Quran itu berupa sifat. Sifat apa? Yang menolak ajaran Rasulullah. Nah, kira-kira itu. Itu kalau di tafsir Al-Kasaf. Tapi kalau di tafsir Tahrir wa Tanwir
hampir sama ya. Nah, ini bedanya di tafsir Tahrir wa Tanwir dengan Mafatihul Ghaib sama Al-Kasaf itu ketika bicara iman. Kalau menurut Mafatihul Ghaib itu adalah kata iman di ayat ini itu adalah iman yang ikhlas. Di tafsir Al-Kasaf juga sama. Di tafsir Tahrir wa Tanwir punyanya Syekh Thahir Ibnu Asyur itu apa? Iman syar'i, yaitu apa? Ya, syariatnya dijalankan. Ketika syariatnya dijalankan ya dia sudah iman menurut ayat ini. Menurut Syekh Thahir Ibnu Asyur. Terus ketika bicara setan itu terbiasa dinisbatkan kepada jin. Kenapa? Jin yang panas. Nah, ibaratnya itu budaya Arab itu dulu itu suka dengan hal-hal yang hijau-hijau itu kan. Di sana padang pasir, sesuatu yang berbahaya itu diibaratkan sesuatu yang panas. Sehingga ketika mensifati neraka yang menggunakan sifat-sifat yang mereka itu takut. Kira-kira itu. Wayut laku asyaitan, kemudian kata setan itu disebutkan kepada apa? Alal al-mufsidi, sesuatu yang bisa merusak. Wa musiru asyarri, yang bisa mengarahkan kepada kejelekan. Apapun itu. Jadi sesuatu yang mengarah kepada al-mufsid yang rusak atau mengarahkan kepada kejelekan, maka itu disebut setan. Kira-kira itu. Jadi ini secara simbol banyak ya. Nah, kata setan. Semisal dengan tak aja baca Al-Quran, ayo kita baca Al-Quran, malam ini kita katamkan tidak tidur. Nah, sampai pagi ini harus kita katamkan. Nah, jadi itu sama aja saya mengajak setan. Syatona itu mengarah ke saya. Kenapa? Karena jam istirahatnya jadi hilang. Ya. Ya, kira-kira itu. Ya, jadi kata setan menurut Syekh Thahir Ibnu Asyur itu sesuatu yang mengarah kepada kerusakan atau musiru syarri atau mengarah kepada kejelekan, maka itu disebut setan. Wa utliqa huna ala qadatil munafikin. Tapi di ayat ini, nah ini hampir sama dengan tafsirnya Imam Nawawi Al-Bantani. Kata setan di sini itu untuk pemimpin orang munafik. Dia mengutip ayat Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwas syayatin. Nah, kata syatona menurut Syekh Thahir Ibnu Asyur itu inda al-basrah min syatona ay bauda. Nah, tapi menurut orang Kufah itu min syato. Artinya apa? Batil, batola, batal. Itu. Jadi kata syatona itu menurut ulama Basroh artinya sesuatu yang jauh. Kira-kira itu. Nah, kemudian menurut Imam Qurtubi ayat ini itu diturunkan kepada orang-orang munafik. Hampir sama ini. Dan kata setan di sini menurut Imam Qurtubi, beliau mengutip dari Ibnu Abbas, wasuda itu apa? Tokoh orang kafir. Kemudian menurut Al-Kalbi, nah itu apa? Setan dari golongan jin. Bahkan dikatakan siapa itu Al-Kuhanu apa? Dukun. Nah, syaitona wa al-bu'du anil imani wal khair. Tapi hampir di kitab tafsir ini ya, di 4 kitab tafsir ini hampir sama. Kata setan itu yaitu apa? Al-bu'du anil imani wal khair. Sesuatu yang menjauhkan dari keimanan dan kebaikan. Bagaimana hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya? Nah, ayat-ayat ini itu sangat memperjelas
bagaimana kedudukan orang munafik. Pertama dia suka bohong, kedua dia suka rekodoyo, ketiga dia suka melihat kebenaran itu berdasarkan kekuasaan dan wujud materi. Itu yang ketiga, sifat-sifat orang munafik. Terus yang keempat, yang ini, ketika dia ketemu orang mukmin, dia akan bicara yang baik-baik, muji terus. Tapi ketika berpapasan dengan orang munafik atau orang kafir, belum ditanya sudah menjelekkan. Weda kholau kan, weda kholau itu kan berpapasan di jalan ibaratnya, itu sudah langsung menjelekkan. Kemudian kalau dikatakan ayat ini asbab nuzulnya bagaimana? Itu saya kutip dari yang siapa itu di tafsir Al-Kasaf itu. Jadi Abdullah bin Ubay dengan temannya ketika ketemu Sayyidina Abu Bakar memuji, ketemu Sayyidina Umar memuji, ketemu Sayyidina Ali memuji. Tetapi ketika ketemu orang sesudahnya belum ditanya itu sudah menjelekkan. Anu ya, ketemu orang kafir sebelum ditanya sudah menjelekkan ya. Orang munafik seperti itu. Jadi baru berpapasan. Berpapasan saja itu. Ya baru berpapasan. Kata kholau itu ya berpapasan. Tidak sampai bertemu jagongan ngopi, tidak. Baru berpapasan itu langsung, si fulan itu loh. Sudah. Nah kemudian kenapa kata iman di sini menggunakan kata kerja, terus kata setan di sini menggunakan kata benda atau kata isim. Nah itu karena apa? Karena kata di ayat ini itu ingin menyebutkan keadaan sifat beriman. Jadi seseorang itu bisa berubah-berubah dalam keimanannya itu. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Tapi kenapa kata setan di sini itu menggunakan kata isim? Nah, itu sifat yang sudah pasti. Sesuatu yang menyebabkan kita jauh, maka disebut setan. Kira-kira itu. Nah, kemudian kata setan ini yang tadi saya jelaskan itu apa istilahnya itu mempunyai perkembangan makna ya, atau bisa disebut penyempitan makna ya. Yang dulunya digunakan untuk istilah sesuatu yang jauh, akhirnya diambillah untuk apa? Sesuatu yang menyebabkan jauh dari perbuatan baik atau menolak ajaran Rasulullah. Nah, itu disebut setan. Makanya di surat An-Nas itu kan minal jinnati wan nas. Apakah di ayat-ayat lain ada banyak diantaranya kata al-ismu? Kata al-ismu itu dulu itu biasanya digunakan istilah untuk mabuk, untuk minum-minuman orang jahiliyah. Kata al-ismu ini dari makna itu akhirnya digunakanlah menjadi apa? Sesuatu yang menyebabkan dirinya sakit, itu maka disebut dosa al-ismu. Kalau dosa kan ada adzanbu, ada al-ismu. Al-ismu digunakan untuk itu. Nah, itu kalau kemarin kita ngaji sama Pak Pradikasi apa itu rekaman itu istilahnya al-makna ausa'u minal ibaroh. Nah itu kira-kira itu. Mungkin ada pertanyaan nih Pak Bra atau ingin nambah? Ya, jadi beberapa yang saya catat bahwa kita sudah belajar dari sejak kemarin tentang ciri orang munafik ya teman. Jadi yang pertama itu suka berbohong. Ya, kedengaran ya suara saya? Dengar Pak, dengar. Ya, bagus. Suka berbohong. Kemudian
suka merekayasa ya teman-teman. Jadi dari penjelasan itu suka merekayasa. Akibat berbohong itu panjang ya nanti. Di catatan-catatan kemarin itu panjang. Jadi suka berbohong, ketika sudah berbohong itu biasanya nanti akan ujub, kita akan ujub. Ini berdasarkan kajian ini. Lalu suka merekayasa. Merekayasa itu sehingga nanti ya akan merusak tatanan. Yang ketiga tadi adalah ini yang mungkin kadang kita tidak menyadarinya. Suka melihat kebenaran berdasarkan kekuasaan dan wujud materi. Nah ini mungkin nanti kita breakdown atau kita perjelas diskusi. Teman-teman bisa diskusi ini. Keempat adalah, kalau ini 4 ini sudah jelas. Jadi yang 4 adalah tentang orang-orang munafik itu ketika ketemu orang mukmin ya, suka memuji dan seterusnya tadi. Jika berpapasan dengan orang kafir ya, saya sebut kafir Mas ini ya. Jadi tokoh-tokoh tadi yang disebutkan 5 itu orang kafir itu belum ditanya sudah menjelek-jelekan. Nah, ini juga berlaku di keadaan kalau kita hidup di zaman sekarang itu perilaku itu hanya bisa ditengarai enggak Mas? Maksudnya bisa ini pertanyaan tadi kan catatan untuk mengingat. Perilaku seperti ini terutama yang ini apakah hanya dikerjakan oleh orang-orang munafik atau kadang kita juga bisa terjebak seperti itu? Kalau bicara ini apakah ini bagaimana ya? Di ayat ini kan menjelaskan tanda keempat orang-orang munafik itu. Jadi tanda keempat itu apa? Dia suka mengajak di depan dia memuji, kemudian di belakang dia langsung menjelek-jelekkan tadi. Langsung menjelek-jelekkan tadi itu. Kalau di kehidupan sekarang ya biasanya di dunia kerja itu pasti ada. Bahkan di keluarga ada. Ini saya contohkan ya. Nu'man bin Bashir itu. Nah, ini kalau kita belajar ulumul hadis ini, Nu'man bin Bashir itu salah satu tokoh kecil generasi sahabat. Orang Kufah itu di kitab Tadribur Rawi itu mengatakan orang kalau belum umur 20 tahun itu belum boleh belajar hadis. Ya. Dengarkan hadis. Tapi ini khusus orang Kufah. Karena apa? Memahami maknanya tadi. Nah, ini di kitabnya Thahir Ibnu Asyur itu Nu'man bin Bashir ini mempunyai orang tua ya, mempunyai orang tua. Nah, orang tuanya ini lebih suka dengan saudaranya Nu'man ini. Nah, lebih suka dengan saudaranya Nu'man ini. Ya. Akhirnya bapaknya Nu'man ini langsung ingin memberikan sesuatu ke saudaranya itu. Bukan waris ya, hibah. Hadiah. Iya. Nah, ibunya tidak terima terus tanya ke Rasulullah. Ya Rasul ini bagaimana? Ya kalau hadiah kan terserah. Tapi pertanyaannya, saudaranya Nu'man bin Bashir ini, dia tahu clue-cluenya agar orang tuanya mengikuti dia. punya cara atau strategi persuasif supaya luluh gitu ya. Nah, ya. Ini kalau di dunia kerja bisa dengan orang tua bisa. Orang tua saya ini kalau saya ngomong seperti ini dia akan lebih suka kepada saya dibanding saudara saya. Dan ini akan menyebabkan saya bisa lebih banyak mendapatkan bagian dibanding saudara saya. Sudah ada niat itu ya berarti. Nah, iya. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan perilaku seperti ini? Itu tidak bisa dihukumi. Oke. Karena apa? Karena hibah. Nah, itu yang disebut al-makna ausa'u minal ibaroh. Nah, munafik ini dia tidak mempunyai ibarohnya, Pak, untuk diletakkan itu.
Sulit ya berarti. Nah, semisal saudaranya Numan ini ditanya, loh kok kamu lebih, kalau sama orang tua lebih sopan, lebih menggunakan bahasa yang halus. Loh, ini kan ajaran Rasulullah. Tapi di dalam hatinya itu ada terkandung maksud supaya dapat banyak, hebat dan lain-lain. Tapi tidak kelihatan. Itu diibaratnya semisal saya dengan saudara saya ya. Ya. Saudara saya itu tahu kalau orang tua saya itu suka dengan bahasa lembut. Nah, ketika dia ngobrol dengan orang tua saya, dia ngobrol bahasa lembut. Nah, sementara saya terbiasa dengan omongan kasar. Dengan saudara saya menunjukkan omongan yang halus ini. Tapi kalau ditanya, apa itu tidak boleh? Loh, itu ajaran Rasulullah. Masalahnya setelah ngomong halus terus mengikuti, dia mendapatkan, kalau bahasa dulu, ghanimah yang lebih banyak. Nah, sehingga di kitab punyanya itu ini tidak bisa dihukumi. Oke. Bahkan jadi kalau di dunia kerja kita sering ketemu gitu Mbak? Enggak, Mas Novel lagi. Jadi kalau di dunia kerja ya kita akan sering ketemu seperti itu. Bukan kok kita menjelekkan keadaan atau toksik ya, tetapi kerasa kok kita kalau ada yang dulu. Kira-kira kerasa nggak Mas Ustadz gitu? Kalau pengalaman saya kok kerasa gitu maksudnya. Kira-kira itu ada di kitab itu, saya buat catatan ya. Di situ dulu ada namanya budak itu Bariro. Ya. Bariro ini punya suami namanya Mughis, sama-sama budak. Dia ketemulah dengan Sayyidah Aisyah. Ketika bermain dengan Sayyidah Aisyah, akhirnya Bariro itu minta kepada Sayyidah Aisyah itu, saya mau loh menemani kamu, catatannya satu, saya dibebaskan dari perbudakan ini. Istilahnya dibeli. Ternyata dibelilah sama Sayyidah Aisyah karena Sayyidah Aisyah sangat suka dengan perilakunya Bariroh ini. Ternyata setelah ini Pak, setelah apa? Dikasih merdeka di hari itu juga langsung minta pisah dengan suaminya. Jadi dia mengikuti Sayyidah Aisyah, terus mengikuti kesenangan Sayyidah Aisyah agar apa? Agar dimerdekakan, terus bisa pisah dengan Mughis, suaminya itu. Nah, Mughisnya tanya kepada Rasulullah, ya Rasul ini gimana? Nah, Rasulullah mintalah kepada Bariroh ini, kamu kembalilah sama Mughis. Nah, Bariroh balik bertanya, apakah ini perintah? Tidak, ini nasihat. Ya sudah, kalau nasihat saya tidak ikut. Nah, kira-kira itu. Ya, terus pertanyaan saya begini, nanti teman-teman bisa bertanya. Kalau kita terjebak di situasi seperti itu dan bukan kita sudon ya, tapi kita kerasa kalau ada mulai gejala-gejala gitu, sikap kita dengan panduan Quran harus bagaimana? Kalau ini saya lebih suka menggunakan surat Al-Ahqaf ayat 15 itu Pak ya. Oke. Nah, ketika kita sudah mempunyai tanggung jawab, seperti saya hari ini kan sudah mempunyai tanggung jawab ya. Mempunyai istri, mempunyai anak, terus keadaan orang tua ya sudah tua. Nah, saya harus menggunakan doa itu. Allahumma yang ini. Allahumma auzini an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Jadi nasihatnya Rasulullah itu kalau sudah mempunyai tanggung jawab, dan di situ dijelaskan ya umur 40 tahun ya. Iya. Ini ya. Nah, itu. Ya ayat itu.
Nah, jadi apa? Yang pertama, ya kita mensyukuri nikmat kita. Yang pertama, semisal saya bekerja, istri bekerja, ada penghasilan, ya saya prioritaskan apa? Untuk bersyukur dengan keluarga. Ada lebih, saya gunakan untuk membantu orang tua saya. Kenapa? Dengan saya sudah umur mendekati 40 hari ini, otomatis orang tua saya sudah posisi tua. Maka itu menjadi prioritas. Setelah itu saya melakukan hobi wa an a'mala amalan solihan, itu hobi. Itu bisa nanam pohon, bisa berkebun, bisa olahraga bersepeda, sesuatu yang mana itu bagian daripada diri kita sendiri. Maksudnya itu sesuatu yang untuk menyimbolkan diri kita atau branding kita ya. Kira-kira itu. Nah, sirinya apa, rahasianya apa? Karena apa, kalau sudah umur 40 tahun itu tanggung jawabnya banyak. Kira-kira itu. Tapi kalau sebelumnya, semisal saya masih umur 20 tahun waktu itu, orang tua saya masih muda. Sehingga saya bisa mengeksplorkan keahlian. Kalau istilah saya bisa mengabdi ke pondok sana, mencari jaringan, meskipun tidak ada bayarannya tidak apa-apa, kira-kira itu, Pak. Tapi kalau umurnya belum 40. Kalau sudah 40 tahun dan dia sudah mempunyai keluarga, maka ayat ini. Oke. Kalau tidak mempunyai keluarga, belum mempunyai keluarga, maka bukan ayat ini. Beda ya, kondisinya beda ya ini. Kondisinya beda. Cenderung disuruh berbuat baik. Istilahnya apa? Jadi relawan masyarakat. Kalau belum punya keluarga, tapi maknanya adalah amalan solehah itu ya. Nah, kira-kira itu. Tapi tetap juga ya, kalau walaupun belum punya keluarga, berarti harus ke orang tua dulu, baru amalan solehah. Ya, baru itu. Kira-kira itu. Terus keluarga yang baik, terus tobat di situ. Nah, ini saya teruskan ya. Di beberapa kisah itu Rasulullah itu memberi saran itu ada namanya Fatimah bin Qais itu. Fatimah bin Qais. Dia ini jelas kalau sekarang itu cewek matre lah istilahnya. Dan Rasulullah itu tahu ada dua sahabat waktu itu. Satu Muawiyah, satunya sahabat seorang pengusaha dan dia kaya. Dan Rasulullah tahu siapa Fatimah bin Qais ini. Ketika minta saran kepada Rasulullah bilang, nikahilah lelaki yang kaya. Jangan Muawiyah. Muawiyah itu orangnya lagi istilahnya itu apa itu? Melarat atau waktu itu setelah Fatul Mekah itu. Nah, dari sini itu kan sebenarnya kita ini ya, istilahnya apa ya? Ini kalau dijadikan hukum kan tidak bisa, Pak. Iya. Berarti kalau ini hadis ini kita jadikan hukum, maka yang terjadi adalah wajib seorang perempuan itu menikah dengan lelaki kaya. Iya. Nah, ini susahnya yang saya sebutkan itu. Maka Imam Qurafi itu menyebutkan sesuatu yang disampaikan Rasulullah itu tidak semuanya hukum. Ada yang bersifat nasihat dengan keadaan orang masing-masing. Ada yang bersifat kebiasaan, ada yang bersifat beliau sebagai pimpinan itu. Nah, ini kalau kita kembalikan ke ini ya, orang Arab dulu itu sangat takut dengan yang disebut akhirat. Kata al-akhirat itu, al-akhir itu. Nah, dulu orang Arab itu ketika menyebut al-akhir itu ya masa depan. Mereka hidup di padang pasir, harapan hidup itu selalu perang dan perang. Maka yang paling mereka takuti itu adalah sesuatu yang ada di depan, di dunia itu. Kata al-akhir. Bangsa Arab jahiliyah itu menggunakan kata al-akhir itu ya masa depan. Nah, ketika ada Islam, nah ini
ketika ada Islam, kalau kita agar terhindar dari sifat ini apa? Selama kita mengikuti pola tafsirnya Syekh Thohir Ibnu Ashur itu, kata al-iman itu adalah mengikuti syariat, di akhirat itu akan enak. Kita ikutilah istilah akhirat ini adalah masa depan. Semisal saya secara manusia mengikuti syariat ajaran Islam, rukun Islam jalan, akhlak juga jalan, kalau jualan tidak nipu, kalau janji saya tepati, kira-kira, terus saya juga mempunyai beberapa keahlian, kira-kira 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, seandainya Pak Pra atau Mas Ali itu menjadi orang sukses, kemungkinan saya diajak kerja itu tinggi apa enggak? Ya. Kira-kira itu. Nah, kata al-akhirah itu di situ. Menurut Isuzu itu. Nah, sehingga di Quran itu ketika membahas surga itu akan disimbolkan sebuah tempat yang mana itu kita tidak akan gelisah. Kalau orang Arab kan penuh dengan kegelisahan itu. Kira-kira itu. Jadi kalau kita menjalankan syariat dengan baik, menjalankan keimanan dengan baik, dan menggunakan ilmu, maka masa depannya pasti baik. Meskipun tidak diganjar sebagai orang kaya ya. Kalau dia tidak biasa menipu, tidak biasa berkhianat, dan sebagainya itu, maka di kehidupan di masa-masa yang akan datang tidak mempunyai beban. Ini kalau tanya bagaimana menyikapi sifat orang-orang munafik ini. Ini saya ambil dari apa itu di kitabnya Muwafaqat Imam Syatibi itu, yutba'u ala kulli muslimin, yutba'u ala muslimin kul yatba'u ala muslimin kulla khuluqin illa al-hiyanata wal kadba. Jadi semua sifat itu bisa melekat kepada orang mukmin, orang muslim. Tapi hindari dua hal, yaitu apa? Berkhianat dan berbohong. Kenapa? Karena di Islam itu ada istilah tobat. Habis berbuat maksiat, tobat. Selesai. Tapi kalau khianat wal kadba ini adalah salah satu sifatnya orang munafik. Kira-kira itu. Oke, siap. Terima kasih. Teman-teman silakan bertanya. Masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan. Silakan Mas Ove, Mas Fafan, Mas Nanang atau Mas Mat. Silakan. Assalamualaikum, saya mau nanya nih Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas Fafan. Ini kebetulan kok saya ngalami hal yang apa ya, saya rasa nyata, dan tadi sempat saya itu agak bergetar gitu loh. Ya apa bahasa Jawanya redek gitu ya. Saya itu beberapa hari ini, 2 hari ini kalau enggak, saya itu kalau memang saya sholat kan di Masjid Agung Darussalam Bojonegoro itu. Saya jalan dari rumah saya terakhir kemarin maghrib itu saya ngalami gini. Berarti waktu sebelum adzan maghrib saya kan berangkat ke masjid jalan kaki. Kebetulan saya melewati dekat rumah saya kan ada warung kopi, sering nongkrong orang-orang. Nah, saya ditanya, ada yang nanya gini, apa yang Ondi mau kemana gitu loh. Kan udah tahu ya pakai kopiah, pakai baju koko, pakai sarung kan ke masjid. Mau kemana? Saya jawab aja. Ya mau ke masjid no. Langsung dijawab gini, Tat. Wong sholat gak perlu diketok-ketok no. Ya, gak perlu diperlihatkan. Gak usah dipamer-pamerkan. Saya entah karena saya itu nggak bisa noto hati saya atau sebenarnya saya jawab. Lah ya, orang mabuk aja itu diperlihatkan, yang perbuatan mungkar kemungkaran aja diperlihatkan.
berani. Kenapa untuk kebaikan seperti ini saya nggak berani? Dijawab lagi. Lah wong nyebut gini tat, sahabatnya Nabi, sahabatnya Rasulullah namanya Nuaiman itu dibuat contoh. Dia pemabuk masuk Islam. Masuk surga. Seperti itu. Jadi yang baik belum masuk surga. Jadi saya nggak dipakai. Saya jawab nanti timbul kebatan dan saya jalan terus. Nah, kok dia lah jam 10 dengan kabar. Orang yang ngomong seperti itu meninggal, Rat. Meninggal dimakamkan di Kauman, tapi rumahnya memang beda dimakamkan. Itu saya itu rasanya tak shock gitu. Ya Allah, saya bilang ini. Apa ini? Apa kayak gitu itu juga hal munafik gitu. Jadi dia membuat apa? Mendalilkan suatu apa ya untuk pembenaran gitu loh. Jadi katakanlah ada kayak seorang wanita tunasusila aja memberi minum seteguk air pada anjing aja masuk surga. Itu terus dibuat suatu kebenaran bahwa kita berbuat mungkin pun belum tentu masuk neraka, surga. Yang orang alim pun belum tentu masuk surga, tapi masuk neraka. Yang terjadi saat ini kan akhirnya seperti itu. Bagaimana kita menikah gitu loh. Oke, sudah bisa ditangkap. Oke, terima kasih. Monggo Mas Solihin. Itu kalau usul fikihnya Pak ya, wahum muafakohnya, orang yang memberi minum anjing saja bisa masuk surga, apalagi yang sujud di masjid. Orang yang mabuk saja itu punya potensi untuk bisa dekat dengan Allah, apalagi orang yang menjalankan syariah. Berarti potensinya itu kan besar. Nah, itu kenapa tadi di tafsir Al-Kasab, di beberapa tafsir ini disebutkan. Kenapa kata amanu itu menggunakan kata kerja? Kata amanu itu menggunakan kata kerja, itu karena apa? Keimanan orang itu berubah-ubah. Itu yang pertama. Tapi kenapa kata setan, kata satona itu, setan itu menggunakan kata kerja? Karena sifat buruk itu pasti. Karena sifat buruk itu pasti terlihat. Tapi keimanan seseorang itu bisa berubah-ubah. Tapi kalau di kasus ini ditanya, terus bagaimana apakah saya harus menunjukkan? Nah, di ayat sebelumnya ini, itu dijelaskan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu, kata Anas. Jika kamu disuruh beriman, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. Orang munafik itu jika dikatakan sebaiknya kamu berimanlah seperti berimannya manusia. Kalau manusianya itu tidak berani menunjukkan keimanannya, masa mereka bisa tahu? Nah, maka apa? Salah satu cara kita agar bisa menjadi contoh ya, kita tunjukkan. Apakah itu sombong atau tidak, itu hal yang lain. Itu hal yang lain. Nah, di tafsir di kemarin itu dengan menyebut kata an-nasu ini, disunahkan orang itu menunjukkan amal baiknya. Kira-kira itu. Sehingga nanti setiap tempat itu menjadi simbol-simbol kedekatan dengan Allah. Nah, ini kalau kita kembalikan ya. Kalau ditanya bagaimana sifat kita, bagaimana sikap kita, kita kembalikan saja. Sebelum saya berangkat ke masjid, itu saya tidak mempunyai loro hati. Kenapa? Ketika saya berangkat ke masjid pakai kopiah, jadi loro hati disebabkan omongan ini. Harusnya dengan saya berangkat ke masjid, berkopiah dan disapa orang seperti itu, saya seharusnya tidak masalah. Karena apa? Saya sedang berjalan beribadah. Ketika harus menjawab, ya saya jawab dengan jawaban sing biasa-biasa aja, semisal cara guyonane ku mau. Orang mabuk no iman saja bisa masuk surga. Lah yo,
wong sing mabuk iso masuk surga, apa maneh aku sing jalano syariat. Apakah kemungkinan ini tidak lebih banyak? Selama kita tidak sadar secara ilmu dari awal, saya berangkat ke masjid ini agar bisa dekat kepada Allah. Secara simbol, masjid ini bisa menjadi setan bagi jenengan. Karena apa? Sebab sampean berangkat ke masjid itu menyebabkan sampean benci makhluknya Allah. Padahal sebelum berangkat sampean tidak ada bencinya dengan makhluk. Nah itu kenapa di sini kalimatnya menggunakan amanu, menggunakan kata kerja, tidak menggunakan kata benda. Karena apa? Bisa berubah. Simbol setan bagi kita itu wujudnya bisa berubah-berubah. Apapun itu bentuknya. Makanya orang yang beriman di sini kan golongannya kan ada dua ya. Yang pertama itu adalah orang Arab yang di Mekah, yang mana dia tidak mengetahui ajaran kitab samawi sebelumnya dan dia percaya kepada Rasulullah. Mas, tolong diulangi simbol masjid itu jadi setan itu nanti gimana? Semisal bapaknya ini kan sebelum berangkat ke masjid kan hatinya kan enak, dengan tetangganya enak. Tapi setelah berkopiah, terus mendapatkan kalimat itu, dia malah jadi mangkel karo tonggone. Oke, paham. Maksudnya bukan masjidnya yang ini ya. Simbolnya ini akhirnya jadi bergeser. Nah itu yang disebut al makna ausa'u minal ibarah. Gimana, Mas Afan? Sudah oke ya, bisa diterima ya. Jadi nanti kalau ada temannya yang begitu bisa dengan gayanya Mas Afan, oh konek aku. Masih di mute. Gitu ya. Oke teman-teman yang lain. Masih ada waktu 10 menit lagi ya Mas Elgin ya. 10 menit lagi sampai jam 9:04. Kita tadi itu. Mas Ali, Mas Ahmad atau Mas Nova masih di sini. Jadi kalau kalau ini dihubungkan dengan banyak hadis Mas ya, banyak hadis yang paling dekat menjadi panduan kita, karena kan gempuran begini kan banyak ya, artinya kadang di tengah kelenaan kita itu kadang terpancing gitu, terpancing emosinya kayak seperti yang diceritakan Mas Fafan itu. Tadi yang disampaikan adalah surat Al-Ahqaf itu bisa jadi panduan kita untuk fokus pada hal-hal yang membuat kita berkembang. Jadi ya teman-teman. Jadi ketika kita menghadapi fenomena atau kejadian atau situasi lingkungan yang di sana ada orang-orang yang kita nggak sebut itu langsung munafik ya, kok rasanya kok itu. Tapi ada tanda atau ada ciri atau ada lintasan yang seperti itu, maka tadi sudah disampaikan ada surat Al-Ahqaf ini, doa di dalam situ yang penjelasannya bahwa ketika kita umur sudah 40 ke atas, maka kita lebih fokus pada keluarga, lalu melakukan amalan soleh, amalan-amalan yang dalam hal ini membuat kita makin berkembang, cara bahasa orang muda itu kita tambah punya value, punya branding atas nama kita, kira-kira begitu tadi penjelasannya. Baik, ada yang mau bertanya, Mas Ian? Jadi ayat ini teman-teman, sejak awal menjelaskan tentang surat Al-Baqarah itu banyak membahas tentang ini, karena pelik ya maksudnya. Pelik maksudnya itu ya begitu pelik, seperti tadi kan di ciri keempat itu kan ya kita nggak akan tahu
Wong kalau ketemu orang mukmin itu baik, memuji dan seterusnya. Tapi ketika ketemu orang kafir, di papasan saja sudah jelek-jelekan kita. Nah, itu Makanya kan pelik gitu loh. Dihukumi ya nggak bisa ya Mas Gidi. itu tidak bisa, Pak. Jadi ini yang disampaikan bahwa bukan kadang ilmu hukum itu ada yang lebih tinggi lagi, itu namanya etika ya. Nah etika itu ya nggak bisa dihukumi, tapi itu mulia, gitu, mulia. Coro bahasanya orang Jawa itu masa ya ngomong, walaupun secara hukum boleh, tapi ya kan nggak bisa. Ibaratnya kalau dengan Mas Ali ini, kalau cerita tirakat, cerita puasa, kok saya lebih banyak berceritanya dibanding Mas Ali. Nah, itu tidak pas, Pak. Ya. Karena kebiasaan itu di sana. Ya. Tapi kok Mas Ali mau mendengarkan pengalaman saya, maka dia akan masuk di dalam orang yang mendapatkan 2 pahala tadi. Itu akan ada 3 golongan kan. Ya, walaupun Mas Ali ini seandainya sudah ahli puasa gitu. Tapi dia mau dengar cerita saya tentang puasanya Mas Ali itu yang tidak makan nasi itu ya. Ngerawat itu Mas Ali mendengar kisah dan cerita saya, Mas Ali akan dapat pahala 2 ya berarti gitu. Padahal Mas Ali masih cerita, Allah yang kamu lakukan itu saya sudah melakukan 10 tahun yang lalu. Dan kalimat itu sebaiknya tidak disampaikan ke saya ya, andaikan saya cerita itu. Ya itu. Makanya kalau dia mau mendengarkan, mau ini, semisal saya lagi membaca buku Ronggeng Desa Paruh. Ya, Ronggeng Dukuh Paruh. Ronggeng Dukuh Paruh itu, semisal. Nah, saya kan memang tidak dikenal orang yang bisa sastra Indonesia. Ya. Tapi jenengan dengan background sastra Indonesianya dan pendidikannya itu, dapat bisa mendengarkan dengan seksama tanpa ada kekerasan verbal, juga tidak memuji agar setelah zaman mendengarkan saya terus saya memberikan jenengan rokok dan bensin. Sampai mau mendengarkan, setelah mendengarkan terus sampai memberi masukan kepada saya lah. Itu tanda-tanda orang ahli kitab yang nilai keimanannya itu tinggi. Berarti 2 kali ditulis ya, berarti salah satu ciri orang beriman adalah dia mau mendengar cerita atau ilmu yang sudah diketahuinya dari orang lain tanpa menyela, tanpa ada kekerasan verbal, dan disitulah orang itu akan mendapatkan 2 pahala, walaupun sebenarnya orang itu lebih ahli atau lebih tahu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang biasa buruh, Pak. Wis rekoso, carane uripe rekoso. Nah, dengan rekosone iku dia bisa memberikan hak-haknya juragane dan hak-haknya Allah, syariatnya itu. Dia dia amanah kepada juragane, dia juga amanah dengan Allah. Dengan waktu sholatnya tidak hilang, puasanya tidak hilang, dan sebagainya. Karena apapun bentuknya, mengeluarkan keringat itu kan tujuannya untuk tanggung jawab keluarga, dan itu juga bagian daripada perintahnya Rasul. Dalam artian, dalam hadis itu, barang siapa capek bekerja, tidurnya itu selama capek itu dianggap seperti istighfar. Oke. Ini berarti kaum laki-laki yang sudah berkeluarga yang memberi nafkah kerja berat itu bisa masuk ini. Nah iya, jadi dia yang penting 5 waktunya jalan, aku barisan dulu bal-balan, wis gak usah tahajud, gak usah iki, wis turu. Nah. Sampai esok dihitung istighfar. Man bata kala ifitola bil halal bata maghfurun lahu. Nah itu. Dia betul-betul menjalankan fungsinya tadi.
Terus yang terakhir, yang ketiga itu adalah ini orang yang mempunyai, kalau sekarang ya, orang yang mempunyai pekerja, yang mana dia bisa mendidik pekerjanya itu sehingga pekerjanya itu bisa berkembang. Nah, orang itu maka dia mendapatkan 2 pahala. Hal ini sangat susah. Biasanya yang bekerja itu pikirannya dia ya apa ampre nyelintut nyelintut bose. Nah, sing juragane biasa ngene apa? Mengkomersilkan terus, menghasilkan banyak, mengeluarkan sedikit gitu ya. Bagaimana mengeksploitasi pekerjanya itu? Ya, mengeksploitasi atau bahasa lainnya itu bagaimana supaya produktivitasnya bisa tinggi, loyal, terus menghasilkan, tapi tidak berkembang. Maksudnya orang itu gitu-gitu aja. Gitu. Kira-kira itu. Terus yang terakhir, kok dia mempunyai pengetahuan, dia mempunyai jejaring sosial di bidang ilmu, dan dia mau memberikan aksesnya itu kepada yang baru selesai di pesantren, di kampus-kampus itu. Dia juga mendapatkan 2 pahala. 4 ya, Bro? 3 itu. Tadi 4. Orang yang memiliki pekerja, yang pekerjanya itu dididik menjadi untuk bisa berkembang. Terus orang yang memiliki pengetahuan jejaring ilmu dan mau memberi akses pada orang lain. Terus orang yang bisa seorang buruh yang rekoso memberikan hak juga kepada majikannya dan hak kepada Allah, dan orang yang ahli tapi masih mau mendengar apa yang disampaikan orang lain walaupun dia sudah melakukannya dan tanpa melakukan kekerasan verbal masih mau memberikan masukan. Ini kan ibaratnya kan tidak hanya mendengarkan toh Pak. Ibaratnya saya lulus kuliah atau lulus dari pesantren. Nah, terus jenengan punya kampus atau punya tempat sekolahan. Itu kan tidak hanya mendengarkan, oh iya ya ilmunya Solihin itu baik ya. Gak hanya sampai tahap itu. Ya membantu kepada akses. Iya. Berarti yang nomor 4 itu ya masuk yang pertama tadi ya. Yang pertama ini. Nah, kadang biasanya ini tipologi kalau kita lihat misal Mas Ali pulang, saya akan cerita sebaik-baik orang yang mondok itu ilmunya bermanfaat. Nah, arti manfaat itu apa? Mas Ali kerja di tempat saya ngajar, tapi tidak tak kasih upah. Iya. Manajemen pesantren yo ora tak ajari. Setelah 10 tahun, dia akhirnya yang dia terdoktrin di dirinya apa? Ilmu barokah. Jadi ini. Dan ilmu barokah itu artinya apa? Pokoknya kalau saya mengikuti keinginan Solihin, saya masuk surga. Ya, betul. Itu yang tidak masuk di kategori tadi ya. Nah, kalau orang bisa melakukan 3 hal ini, dia tidak akan masuk dalam kategori munafik. Nah, itu ini yang terakhir ya. Bahkan jangankan menjelekkan itu ya. Sesuatu yang boleh, sesuatu yang dasarnya boleh, kalau itu bisa menyakiti, itu kan juga tidak diperbolehkan. Ada satu cerita sesuatu sebenarnya boleh, tapi itu bisa menyakiti temannya, itu juga tidak boleh. Ya saya jelaskan itu yang hadis ilmu di Sahih Bukhari itu. Nah, ketika Rasulullah bersama Bilal, ada perempuan kaya datang kepada Rasulullah minta nasihat. Itu di situ dijelaskan, fadhunna annahu lam yusmi kaulahu. Rasulullah menduga bahwasanya Bilal ini tidak mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Nasihatnya apa itu? Bersedekah. Iya. Karena apa? Kalau Bilal dengar ini pasti hatinya sakit.
Oh, ini maksudnya nih ya, sesuatu yang boleh tapi bisa menyakiti temannya. Tandanya orang beriman, dia akan menjaga itu. Mungkin bahasa lainnya gini ya, tanda orang beriman adalah menjaga perasaan temannya ketika sesuatu itu sensitif didengar di telinganya. Dan ketika Rasulullah bicara sedekah tadi, perempuannya ini bersedekah, sedekahnya sama Rasulullah langsung dikasihkan kepada Bilal. Ya. Jadi secara ini kan Bilal tidak dirugikan. Ya. Dan Rasulullah tidak mendapatkan keuntungan materi dari memberi nasihat itu. Ini bisa dikiaskan di kehidupan sehari-hari. Contoh, saya itu kerjanya jauh, terus ada teman cerita, Pak Pra, enak ya sedang kutho. Itu kan menyakiti perasaan saya. Dan gitu ya, contohnya gitu ya. Itu bisa masuk ya. Ya makanya bagaimana kita mengelola itu, Pak? Ya, maksudnya si yang bercerita kan harusnya tahu nih. Prawoto itu sekolah jauh dan ojo cerita sing ngono kuwi ya Mas. Kita sebagai penjelasan harus tahu ya. Secara etik ya, tapi secara hukum boleh. Ya. Nah, maksudnya kalimat tadi kan termasuk ciri orang beriman itu kan adalah juga menjaga etika itu. Nah, ya, kira-kira itu. Ketika cerita itu pasti dia sudah tahu sebenarnya. Misal ini yang Ahmad ini sering saya gojoloki. Dia kerja lama tapi belum punya rumah. Nah, terus saya cerita, oh rumah saya enak yang nggak ada hujannya, airnya nggak bisa masuk. Nah itu sama, potensi saya menjadi munafik itu tinggi. Iya. Silakan Mas Ahmad. Ampun Pak, kira-kira itu. Oke, Nah, cukup ini kan ya, sudah 1 jam lebih sekitar 12 menit. Teman-teman terima kasih. Kita nanti bisa menyimak ulang di channel Ruang Joya beberapa hal dan yang sudah disampaikan. Yang hari ini kita bahas adalah sifat keempat dari orang munafik adalah ketika bertemu dengan orang mukmin mereka mengaku beriman. Ketika kembali ke tokohnya yang memiliki pengaruh itu mengaruh dan termasuk merusak tatanan, beliau mengolok-olok dan ini dilakukan oleh orang-orang munafik supaya mereka selamat dari orang beriman, mendapatkan ghanimah ya termasuk dan mendapatkan informasi. Kira-kira begitu dan banyak hal yang disampaikan termasuk kata saya tadi bahwa sifat iman itu kata kerja ya maksudnya. Kalau setan itu kata sifat ya. Menggunakan kata benda, berarti langsung wujud. Kalau setan kata benda ya. Ya, jadi itu. Terus yang terpenting dari kajian malam ini adalah ketika kita berada di situasi seperti itu, langkah yang memungkinkan untuk kita lakukan adalah satu menggunakan panduan Quran di surat Al-A'raf. Yang kedua kita bisa melakukan 3 hal. Di surat Al-A'raf tadi penjelasannya sudah ada. Terus kedua, kita bisa melakukan 3 hal yang dengan 3 hal itu kita bisa mendapatkan 2 pahala. Mau mendengarkan dan memberi masukan walaupun sebenarnya cerita pada kita itu mungkin kita sudah melakukan tapi kita dengan khusyuk menyimaknya. Terus memberikan tidak hanya mendengar ya memberikan jejaring ilmu dan mengantarkan orang lain menjadi semakin lebih berkembang. Terus seorang guru yang berkoto tapi masih bisa memberikan hak-haknya pada juragan dan hak-haknya kepada Allah. Yang ketiga adalah orang yang ini saya sangat sering ketemu dan sering bersinggungan dengan ini ya.
orang yang memiliki pekerja yang anak buahnya atau pegawainya itu dia mampu mendidik anak-anak buahnya itu untuk berkembang dan bisa saja menjadi kolaborasi dengan apa yang kita kerjakan. Ini saya pernah ketemu satu orang yang seperti ini. Jadi seorang saya tidak sebut namanya, tapi orang ini punya pegawai, mandornya itu disuruh untuk pisah mendirikan CV sendiri, tapi dia tetap bisa berkembang, mengambil proyek dari orang lain dan tetap mengerjakan proyek dari orang ini. Saya bayangkannya itu, dan banyak beberapa teman yang cerita itu memang sudah mulai di organisasi-organisasi perdagangan yang basicnya Muslim itu sudah mulai budaya ini berkembang, teman-teman. Berkembang bahwa mendidik orang, maksudnya nanti dia keluar dari ini. Kan dulu kan kalau orang bekerja kalau keluar itu kan jadi musuh. Nah, biasanya kalau ini malah berkolaborasi. Ini saya menemukan beberapa yang sudah mau seperti itu. Didorong, bahkan dimodali, bahkan orang itu ya nanam saham di tempat itu ada yang seperti itu. Kemudian itu salah satu. Yang kedua dari apa yang kita selain surat Al-Ahqaf ada 3 itu. Terus yang terakhir adalah sebaiknya kita selalu menjaga etika, menjaga omongan, walaupun sebenarnya omongan itu boleh. Karena sesuatu yang boleh tapi menyakiti teman itu juga tidak kita kerjakan. Artinya jangan melakukan sesuatu yang secara hukum boleh tapi itu bisa menyakitkan atau membuat orang lain nelongso. Itu juga harus kita hindari sepanjang kita tahu. Tentu kalau kita tidak tahu ya wallahu alam. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji malam ini. Terima kasih, sampai ketemu di Selasa depan. Kita ngaji lagi dengan ayat selanjutnya. Terima kasih Mas Solihin, Mas Ustaz Solihin, Mas Ali, dan Mas Ahmad yang masih di sini. Terima kasih Mas Nanang tadi masih di sini, Mas Novel, dan teman-teman. Sampai ketemu, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Sampai ketemu, mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.